Oke, kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Dari Tony, apakah hadir? Hadir, Pak. Oh ya, silakan ditanyakan pertanyaannya langsung ke Ibu Desi. Terima kasih. Baik, Ibu. Mau menanyakan terkait dengan water stability ya di pakan sinking. Itu material jenis apa saja yang dapat meningkatkan WS ya, water stability pada pakan jenis pelet udang. Nah, sebaiknya itu material tersebut berapa persen digunakan di formula untuk hasil yang optimal. Kemudian untuk jenis floating feed, itu faktor apa saja yang mempengaruhinya dalam pakan pelet apung ya itu ya. Dan bagaimana susunan material agar pelet dapat floating dengan sempurna di permukaan air. Itu yang selanjutnya itu untuk pakan ikan hias ya. Bagaimana cara membuat pakan tanpa membuat kualitas air berkurang? Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum. Kualitas air berkurang gimana maksudnya? Jadi ada jenis pakan komersil ya yang saya tahu itu buat ikan hias. Nah itu dia ketika kita memberi pakan kepada ikan, kualitas airnya tidak begitu banyak keruh gitu, seperti itu. Oh iya baik. Oke, terima kasih Mas Tony. Yuk. Ya, saya jawab ya. Ya. Ya, jadi untuk water stability ini itu adalah perlunya adanya binder. Ya, binder itu tadi saya sudah sampaikan juga di makalah seminar presentasi saya, itu ada dari bahan pati yang diberikan oleh bahan karbohidrat, misalnya terigu, ada tepung tapioka, ada tepung jagung misalnya, ada tepung gaplek gitu. Nah itu kalau dia terjelatinisasi dia akan berfungsi sebagai perekat. Nah, itu bisa ditambahkan 100 sampai 200 kilo per ton pakan ya. Jadi nanti diproses terjelatinisasi dengan baik, kemudian patinya membengkak, kemudian berfungsi sebagai perekat. Nah, kemudian juga bisa juga ditambahkan dengan aditif. Tadi beberapa aditif tadi sudah saya sampaikan, ada juga polymethyl-carbamide itu penambahnya 5 sampai 8 kilo. Jadi dia akan merekatkan partikel pakan sehingga pakan itu bertahan bentuknya di air ya. Jadi tetap utuh gitu. Jadi diperlukan binder. Binder itu baik ada yang alami, ada yang sintetis atau aditif. Ya. Nah kalau untuk pakan apung, bagaimana dia bisa mengapung? Itu ada pati. Ya, pati yang ada di dalam susunan formula pakannya sekitar 25%, rata-rata 20 sampai 25% pati itu bisa dari terigu, bisa dari cassava, bisa dari tapioka, kemudian dia terjelatinisasi, dia akan membengkak pati itu, kemudian melalui teknik ekstruksi, konversi, pressure yang sangat tinggi, keluar dari dice-nya itu dengan tekanan langsung turun, dia akan menangkap rongga-rongga udara. Nah, rongga-rongga udara itu nanti akan membuat pakan itu berpori-pori dan dia akan mengapung di air. Kemudian bentuknya juga akan kompaks ya karena adanya pati itu tadi. Jadi itu untuk syarat pakan apung itu perlu adanya pati yang didapatkan dari karbohidrat gitu. Nah, bagaimana dengan pakan hias supaya tidak merusak air? Tentu saja pakan hias itu juga banyak diproduksi dengan teknologi ekstruksi, dia juga harus cukup patinya gitu supaya kemudian tidak buyar di air atau tidak menyerpi atau tidak luruh atau tidak licin di air sehingga kualitas airnya tetap terjaga. Jadi itu persyaratannya. Ya, semoga bisa menjawab ya. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Tony. Untuk selanjutnya, tadi kita telah melewatkan pertanyaan dari Mbak Yunita. Baik, untuk pertanyaannya akan saya bacakan. Strategi apa yang harus dilakukan dalam meningkatkan bahan baku pakan ikan, baik dari sumber protein nabati atau hewani? Dan apa saja tantangan yang dihadapi? Ya, strateginya tentu kita harus memilih bahan baku pakan ya yang punya kelengkapan nutrisi yang baik ya. Jadi bahan baku pakan ini sebenarnya bahan baku yang umumnya kalau misalnya kita memilih bahan nabati, misalnya kadar seratnya tinggi gitu kan. Jadi kalau hewan aqua ini tidak terlalu toleran yang kadar serat. Jadi kita pilih misalnya kayak dedak yang kualitas nomor 1 gitu, yang KW1, yang kadar seratnya tidak di bawah 10% atau bisa sampai 5%. Gitu kita memilihnya. Kemudian bahan-bahan yang pastinya kadar serat itu. Kemudian bahan yang murni yang tidak ada campuran
pastinya gitu. Kemudian juga kita harus memformulasikan bahan-bahan nabati, bahan hewani yang lengkap. Misalnya kita melihat susunan asam amino esensialnya, karena asam amino untuk bahan-bahan nabati biasanya limiting faktornya itu di lisin dan metionin gitu kan. Kemudian ya itu yang harus diperhatikan. Kemudian bagaimana kemudian penggunaannya. Jadi kalau kita memilih bahan itu impuritisnya, jadi bahan pencemarnya jangan sampai ada, harus murni, kemudian kadar seratnya harus seminimal mungkin. Nah itu utama sekali ya untuk diperhatikan. Ya mungkin itu ya. Sangat tidak bisa menjawab ya. Ya mungkin sudah dijawab. Untuk tanggapan jawabannya bisa di kolom chat ya Mbak Yusnita. Baik, kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Natalia Susanto. Apakah Mbak Natalia Susanto hadir dan bisa via video? Ya, hadir Mas. Ya. Saya mau tanya, saya Natalia mau tanya, nutrisi yang optimal yang terpenuhi itu harus bagaimana jika kondisi tempat tidak menyediakan makanan yang bernutrisi yang tepat? Apakah ada cara lain untuk perkembangan aquacultur tetap berkembang dengan baik? Apakah yang menjadi kendala dalam memberikan nutrisi yang optimal dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Baik, Mbak Natalia, nutrisi yang optimal itu maksudnya harus bagaimana gitu ya? Nutrisi Ya, optimal itu tentu nutrisi. Jika tempat nggak mendukung gitu, Bu. Jika tempat yang nggak mendukung itu contohnya seperti apa ya? Tinggal di desa atau bagaimana gitu yang kurang nutrisi terpenuhi. Jadi mungkin mengandalkan pakan-pakan alami ya yang ada di sana gitu, pakan alami yang tumbuh di perairan yang dimakan oleh ikan yang ada di perairan sana gitu. Kemudian ya agak sulit sebenarnya untuk kita mencapai nutrisi optimal ya sebenarnya karena pakan aqua ini menuntut nutrisi yang punya ketercernaan yang tinggi ya. Jadi mungkin pemanfaatan pakan alami mungkin yang perlu diupayakan ya kalau misalnya tempat terbatas untuk distribusi pakannya ya, pakan aquanya ya. Mungkin seperti itu, Mbak Natalia. Untuk jawabannya bagaimana Mbak Natalia? Ya, sudah cukup. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Mbak Citan, apakah hadir? Tanyakan langsung saja, terima kasih. Oke, jadi sebenarnya yang sudah saya tanyakan di situ, yang pertama itu bagaimana sih nutrisi bukan perbandingan ya, apakah sama sebenarnya nutrisi untuk ikan konsumsi dan ikan ornamental? Karena sebenarnya kalau ikan ornamental kan dia cenderung nggak hanya melihat pertumbuhan, tapi juga kualitas kulit, kualitas warna, dan lain-lain. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Citan. Ya sebenarnya nutrisi pada dasarnya sama, cuma yang membedakan adalah kalau pakan ornamental ini kita perlu menambahkan pewarna di dalam formulasi pakannya untuk menjaga atau menstimulir warna atau kemudian mempercerah warna, mempertahankan warna, itu perlu kita tambahkan seperti spirulina, kemudian karotenoid lainnya seperti astaxanthin, itu kelebihannya. Kalau nutrisi sih untuk pertumbuhan itu perlu supaya ikannya tetap sehat, tapi bedanya cuma di penambahan aditif pewarna di dalam formulasi pakannya. Ya, itu. Terima kasih. Oke, berarti kalau memang tujuannya sama-sama untuk pertumbuhan, itu nutrisi pakannya sama. Ya, itu tergantung golongan jenis ikannya, ada karnivora, ada herbivora, ada juga omnivora. Nah, nutrisinya juga diupayakan
proteinnya cukup, tapi mempunyai pencernaan yang bagus karena kita target untuk tumbuh kan, untuk supaya bagus pertumbuhannya bisa cepat besar, kemudian juga sehat ikannya gitu. Jadi kita sesuaikan gitu. Tapi yang utama sekali adalah bagaimana pencernaan pakannya itu bagus supaya bisa mengoptimalkan pertumbuhan dari ikannya. Oke, sebenarnya saya ada pertanyaan satu lagi tadi di kolom pertanyaan juga. Jadi saya pernah dengar ada yang tepung ikan itu diganti dengan lumbricus atau cacing tanah. Itu bagaimana menurut Ibu? Sebenarnya cacing tanah, untuk pemakaiannya di ikan ornamen. cacing tanah itu sebenarnya bagus karena dia asam aminonya tinggi sekali gitu. Cuma ketersediaannya yang yang menjadi sulit ya. Kontinuitasnya, ketersediaannya. Kalau tepung ikan, kalau itu tepung cacing itu bagus sekali sebenarnya sebagai sumber protein untuk untuk ikan ornamental juga bagus. Cuma ketersediaannya gitu yang menjadi. Jadi memang lebih baik dibandingkan tepung ikan seperti itu. Lebih baik, bisa lebih baik. Ketersediaannya saja yang menjadi pembatasnya. Oke. Terima kasih, sama-sama.